selamat hari Minggu. Kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Jangan lewatkan serangkaian Paskah kami. Tanggal 28 Maret 2026 akan diadakan Easter Kids Celebration bertema Jejak Si Petualang jam 3 sore di gedung gereja. Acara serangkaian Paskah selanjutnya pada tanggal 3 April 2026 akan diadakan Jumat Agung bersama Pastor Stephen Lim jam 10 pagi di gedung gereja. Dan juga akan diselenggarakan ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April pukul 10 di gedung gereja. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang ingin memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang tersedia atau kris yang ada di bawah ini. Bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan seputar gereja, dapat menghubungi hotline kami yang tertera di bawah ini. Saya punya ayat pegangan untuk jemaat Rehoboth Semarang hari ini. Efesus 5 ayat 20 dalam King James Version, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Jemaat Rehoboth Semarang dapat menemukan ayat-ayat pegangan seperti ini, renungan harian dan informasi seputar gereja di WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi, untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Shalom bagi yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Saudaraku, pada sore malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana kita hidup di dalam tuntunan Tuhan setiap saat. Bagaimana hidupmu dan hidupku bisa menjadi sebuah mesbah harum di hadapan Tuhan setiap saat. Karena mengingat bagaimana kita hidup, saudaraku, hidup itu tidak mudah. Betul? Hidup itu sulit. Hidup itu penuh dengan tantangan. Kadang seringkali kita bisa berkata di dalam diri kita, aku mau menyerah Bapak. Tapi itulah hidup. Tapi itulah fakta dari yang namanya kehidupan yang kita jalani, saudaraku.
Maka di dalam perenungan saya mempersiapkan renungan yang akan saya sampaikan sore malam hari ini. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Pa, saya panggil Bapak itu Pa dalam doa saya. Pa, terima kasih sampai hari ini Stephen Lim masih kuat menjalani apa yang harus aku jalani. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kalian pun juga pasti pernah mengatakan itu kepada Bapamu. Dan kau berkata mungkin, Pa, aku lelah dengan hidup ini. Aku ada di titik-titik aku sedang capek sekali. Betul? Betul ya? Pasti Anda pernah mengalami di titik-titik itu. Dan saya seringkali dibawa ke sana, saudaraku. Kadang sampai exhausted, lelah sekali. Kayak orang itu kalau saking capeknya sampai tidur itu sampai ngiler di kasurnya itu sampai bangun itu rasanya capek sekali. Dan itu kehidupan yang sering kita jalani. Tetapi ingat saudaraku, itulah hidup semua manusia, termasuk orang percaya di dalamnya. Semua akan mengalami yang namanya masalah hidup, tantangan hidup, tekanan hidup, proses hidup yang tidak mudah. Tetapi ingat, kita harus selalu ingat bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu hadir menyertai engkau dan saya di dalam dan melalui Roh Kudus itu. Allah yang lembut itu selalu mendekapmu dan mendekapku. Kadang seringkali kita terjatuh dan di keheningan itu saya bisa merasakan saudaraku, nah bangkitlah. Dengan lembut dia bisa memapah kita untuk bangkit, nak. Aku bersamamu. Roh Kudus kuat memegang dirimu dan diriku, saudaraku, itu sebuah anugerah saya mau katakan. Tapi ingat, Roh Kudus pun, Tuhan pun dengan lembutnya itu, dia tidak memaksamu dan memaksaku untuk berdiri juga. Dia juga tidak menahanmu dan menahanku untuk kau remuk juga, dia tidak menahannya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Saya ngomong begini supaya Bapak Ibu sadar bahwa dia ada. Di dalam dan melalui Roh Kudus, dia ada dengan kita, bersama kita di segala musim hidupmu dan hidupku. Tetapi ingat, Tuhan tidak memaksa kau dan saya untuk berbuat sesuatu atas apa yang dia mau untuk kita lakukan. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Dan Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang tahu keadaanmu dan keadaanku. Seberapa remuk hidupmu hari itu, dia tahu. Dia bukan Tuhan yang buru-buru. Dia bukan Tuhan yang menjudge-mu dan menjudge-ku, menghakimi, no. Tetapi dia adalah Tuhan yang kenal kita lebih dari siapapun dan apapun dalam hidup kita. Bahkan pasangan hidup kita pun dia jauh lebih kenal. Tuhan jauh lebih kenal kita ketimbang pasangan hidup kita. Maka saudaraku, kalau hari ini keadaanmu mungkin sedang di titik-titik kau lelah dengan hidup, saya mau katakan, take your time. Ambil waktumu. Jangan merasa terhakimi dengan keadaanmu. Jangan merasa kau kurang rohani dengan keadaanmu yang mungkin hari ini kau minta me time-mu dengan Tuhan. Ngerti ya saudaraku? Halo, ngikutin gak? Kamu harus punya me time dengan Tuhan sampai engkau bisa kembali berlayar. Hari ini mungkin kau sedang berhenti, berlabuh di tangan kuat Tuhan. Kau merestorasi hidupmu dulu. Tapi Tuhan juga tidak memaksamu untuk terus dekat dengan dia. Tuhan juga tidak menahanmu dan menahanku kalau kau mau jauh dari dia. Tapi saya percaya di dalam kerinduan hati Bapa,
dia rindu hatimu tertambat di pelabuhan hatinya. Amin, saudaraku. Bagaimana kau bisa merasakan pelukan Bapa itu ketika ada sesuatu yang menggores hatimu, ketika ada sesuatu yang menghantam jiwamu? Saya dulu tidak mengenal Allah secara detail sampai seperti hari ini, saudaraku. Hari ini pun saya masih berprogres. Tetapi pengalaman yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari malam hari ini, Dia Allah yang hidup, saudaraku. Dia Allah yang bisa merespon. Sampai di satu titik saya bisa berkata begini, izinkan aku semakin dekat kepadamu Bapa. Izinkan aku berjuang semakin lebih lagi untuk aku bisa menghampirimu lebih. Kau mau sumpek kayak apapun saudaraku, dalam hidup ini sumpek kayak apapun, suntuk kayak apapun, itu semakin membuatmu cepat. Kalau masalah tambah banyak, kau semakin cepat, kau semakin bisa berlabuh ke pelabuhan hatinya. Maka satu hal saya mau katakan, rebut hatimu untuk Tuhan. PR orang percaya itu tidak ada yang lain. Kau tidak perlu sampai kau harus memahami doktrin sampai dalam apapun. Tidak perlu saudaraku, tetapi kau lebih berjuang di dalam bagaimana kau merebut hatimu setiap saat, setiap tekukan hidupmu. Kau bawa untuk Tuhan. Itu Kristen. Itu yang menyukakan hati Bapa. Itu yang membuat hidupmu jadi mesbah yang menjadi ukupan yang wangi di hadapan Bapamu. Tuhan tidak tuntut kamu hebat S1, S2. Tuhan tidak tuntut kau harus berhasil ini, berhasil. No. Tetapi dengan kesederhanaanmu, kau datang merapat kepada Dia. Dan kau berkata, "Pa, ini aku." Indah saudaraku. Karena ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Allah dalam hidup kita, yaitu Dia melanggar tatanannya sendiri. Apa itu? Allah tidak bisa merebut hatimu dan hatiku, tidak bisa. Karena Dia memberimu dan memberiku sebuah kebebasan berkehendak, saudaraku. Nangkep ya sampai di sini. Kau diberi kebebasan. Kau mau pilih aku atau tidak pun, ku beri kau kebebasan. Maka pada malam hari ini sekali lagi saudaraku, rebut hatimu untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa mengotak-atik hatimu khusus untuk Dia. Karena kalau Tuhan mengotak-atik hatimu dan hatiku untuk diberikan kepada Dia disengaja, berarti kita bukan manusia yang punya kebebasan berkehendak. Tetapi malam hari ini saya mau ingatkan, kau dan saya diberi kebebasan. Di sehat tubuhmu, di lancar ekonomimu, di baik semua pernikahanmu dan studimu. Apakah kau masih memilih Tuhan atau memilih dunia? Itu hal buat Tuhan. Mungkin bagi kita yang sehat hari ini itu bukan hal. Tetapi buat Tuhan, Dia sedang menantimu. Dia sedang menunggumu seakan-akan Tuhan sedang duduk dan menantimu. Aku menantimu, nak. Kapan kau mengetuk pintu untukku? Mengetuk pintuku, aku bukakan untukmu. Aku berkati hidupmu, aku beri kau kelancaran, aku beri kau kesehatan. Supaya kau semakin dekat denganku, bukan semakin jauh kau pergi. Itu yang saya alami, yang saya kenal Allah. Selama saya bergelut di kamar doa, pengalaman hidup, penggembalaan. Di cucuran air mata saya di dalam doa. Di dalam setiap pergumulan battle, tekukan hidup.
Saya menemukan satu intisari itu. Tuhan hanya mau ngomong sama kita, rebut hatimu untuk aku, nak. Kita yang merebut untuk Tuhan, kita sendiri. Amin, saudaraku. Itu tidak mudah. Siapa bilang itu mudah? Tidak mudah. Karena hidupmu dan hidupku selama ini sudah diisi dengan semua berbagai nikmatnya dunia. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti ajaran yang saya berikan, Anda tahu bahwa saya mengajarkan jemaat di tempat ini untuk mengeringkan semua keinginanmu. Kalau Bapak Ibu lihat shot sore hari ini jam 6 di YouTube, itu arti iman. Dari situ Anda bisa mulai menjadi sebuah tanjakan bahwa iman yang kita pahami selama ini berpuluh tahun ke gereja, Anda salah. Merebut hatimu untuk Tuhan berarti kau harus punya pangkalan iman yang benar. Iman itu isinya bukan tentang apa yang menjadi impianmu dan minta Tuhan kabulkan. Banyak hamba Tuhan, banyak gereja mengajarkan hal itu. Demi nama Tuhan, saya dulu juga pelaku. Tapi hari ini saya mau ajak Anda merebut hatimu untuk Tuhan. Tidak akan pernah bisa kalau kau masih salah melihat pangkalan imanmu dan arti keberimanan itu. Beriman artinya kenosis, mengosongkan diri. Amin. Hari ini orang beriman nulis playlist, mau rumah bagus, kaki sehat, jantung sehat, sembuh dari kanker, semua. Dan kau bungkus dengan satu kata, dalam nama Yesus. Kau paksa Tuhan, kau tengking-tengking doamu, Tuhan tidak budak, saudaraku. Dia tahu sebelum kau berucap pun dia tahu. Maka pada sore malam hari ini saya mau ajak kepada Anda untuk mengerti bahwa pengosongan diri itu yang harus kau garap dulu sebelum kau bisa berlabuh kepada Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Saya percaya orang yang tidak berani mengosongkan diri, dia bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus pasti habis hidupnya untuk kepentingannya. Maka boleh saya katakan seorang hamba Tuhan, pendeta, pembicara di mimbar, tidak boleh punya banyak angan-angan dalam hidupnya. Tidak boleh punya banyak impian dalam hidupnya. Kalau tidak, saudaraku, orang model begitu tidak akan pernah bisa memberitakan isi hati Tuhan dan ajaran Kristus yang sesungguhnya. Maka Anda harus tahu betapa beratnya menjadi seorang Stephen Lim. Aku harus habis supaya orang-orang yang mengikut di belakangku pun juga mau habis. Amin, saudaraku. Tapi untuk habis itu, prosesnya menyakitkan, saudaraku. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, yes Lord, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
saudaraku. Saya bawa Anda untuk berani masuk ke hadirat Allah, menyentuh hati Allah. Maka worship leader, singer, pemusik, semua kalian di sini, gak usah bingung dengan fals, salah, udah deh. Karena setiap kali hatimu dibawa, kau naik, yang menyaksikan bukan kita, yang menyaksikan surga. Setuju gak? Surga sedang menyaksikan penyembahan kita. Kenapa kau bingung dengan ini dan itu, baju mau apa? Stop, saudaraku. Saya ngomong ini berkali-kali di tempat ini. Jangan sibuk dengan lahiriahmu. Di pedalaman pun orang gak pakai sandal penyembahan. Yang penting hatimu. Yang penting kau cinta sama Tuhan. Bukan tentang apa yang terlihat. Saya ngomong ini saudaraku supaya kau benar-benar beres di hadapan Tuhan. Kau rebut hatimu untuk Dia. Kau pelayanan hari ini untuk Dia. Kau lakukan semua ini untuk Dia. Kau lakukan apapun untuk Dia. Sampai menyentuh hatinya. Sampai Tuhan berkata, aku berkenan dengan pelayananmu. Nak. Kau mau pakai seindah apapun baju itu, sepatu itu. Mic harga 1M, 2M, kamera termahal di Asia Tenggara pun. Kalau Tuhan tidak berkenan buat apa? Nangkep saudaraku. Saya rindu kita punya mindset yang berubah. Kau bidik, kau kecanduan, kau kejar hadirat Allah, kau kejar jempolnya Tuhan, bukan jempolnya manusia. Saya dulu bukan begini loh, saya kejar manusianya. Saya kejar penghormatan manusia. Hari ini bodoh amat saudaraku. Saya gak dibelenggu dengan apapun hari ini. Kenapa? Aku mau rebut hatiku untuk Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang gak perlu, yang mengganggu aku tidak bisa fokus ke Tuhan. Dan banyak orang Kristen hari ini sibuk dengan hal-hal yang gak perlu. Akhirnya kau tidak fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke lain. Saudaraku, puluhan tahun kau dan saya sudah cinta dunia. Karena dunia bisa kita raba, dunia bisa kita lihat, dunia bisa kita rasakan, dunia bisa kita sentuh, tetapi Tuhan tidak bisa kita sentuh, kita raba. Dunia bisa kita lihat, Tuhan tidak bisa kita lihat. Dunia dari kecil sudah menyuntikkan banyak paham yang membuatmu dan membuatku jauh dari Tuhan. Jangan pernah punya mental gagal. Orang boleh gagal bisnis. Orang boleh gagal studi. Orang boleh gagal pernikahan. Orang boleh gagal pacaran. Orang boleh gagal apapun dalam hidup ini. Ini bukan apa-apa saudaraku. Tapi pastikan kau jangan sampai gagal dimiliki Tuhan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mencoba. Saya dulu orang yang punya mental block. Karena saya lahir dari keluarga yang tidak mampu dan saya berpikir gak ada masa depan untuk saya. Bahkan di dalam pengembalaan ini pun saya merasa gagal seringkali, saudaraku. Maka kalau Bapak Ibu saya seringkali berkata begini. Di kamar doa saya tanya sama Tuhan. Aku bodoh Tuhan. Aku bukan seorang pemimpin yang sempurna. Tetapi aku percaya di setiap keputusan yang kuambil bersamamu, pasti tidaklah salah. Dulu saya ambil keputusan itu semau-mau saya. Contoh,
Saya angkat orang naik, saya bisa sesuka saya loh. Maka dulu pelayanan itu, pala saya mau pecah. Karena saya sembarangan ambil orang. Mau pelayanan? Naik. Mau pelayanan? Naik. Mau pelayanan? Naik. Dulu begitu. Tapi hari ini enggak. Saya masuk dalam doa yang panjang. Satu nama paling tidak 1 sampai 2 bulan. Satu sampai 2 bulan saya duduk dekat kaki Tuhan, saya share sebagaimana. Kenapa saudaraku? Karena saya bawa diri saya begini. Pelayanan itu bukan ajang coba-coba. Setuju? Pelayanan itu bukan ajang coba-coba. Cocok gak cocok mundur. Bukan. Gak sesuai minggir. Bukan begitu. Karena Yesus tidak coba-coba di dunia ini. Yesus tidak pernah ngomong sama Bapaknya, aku coba dulu. Kalau aku cocok aku lanjut. Kalau enggak aku ciao, pergi. Setuju Bapak Ibu? Maka saya percaya di tempat ini orang-orang yang ambil bagian pelayanan adalah orang-orang yang berani bertanggung jawab dengan hidupnya. Untuk engkau bisa terus mengiring Yesus sampai engkau bisa serupa dengan Yesus itu sendiri di dalam semua tekukan hidup, semua pilihan hidup, semua final decision yang kau ambil. Contoh Yesus cukup, gak usah yang lain. Gak usah pendeta ini, pendeta itu, termasuk saya gak perlu contoh Yesus. Cukup itu satu figur yang mewakili semua lini hidup kita. Apa yang dia kejar di pelayanannya? Meet up sama Bapaknya, betul? Dia hanya doa. Dia ngajarin berarti relasi. Kristus, pengikut Kristus, Kristen itu, pengikut Kristus itu punya relasi sama Bapaknya. Apalagi yang dia ajarkan? Kesederhanaan. Simplicity of life. Kalau Yesus mau glamor, dia bisa glamor. Tapi hari itu dia tunjukkan kepada kita. Simplicity of life. Serigala punya liang. Burung punya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Simplicity of life. That's Christianity. Maka sekali lagi saudaraku, pelayananmu fokus kemana? Kalau kau ke hati Tuhan, kau mau ikut seperti Yesus, ikuti cara hidup Yesus. Apalagi yang kau ambil dari Yesus? Konsisten, komitmen, integritas, dan tanpa batas. Sampai akhirnya dia bisa menembus batas. Sampai Bapa bisa berkata, aku berkenan dengan anakku ini. Kristen itu begitu. Semua hidup kita center untuk Elohim Yahweh, betul? Betul? Setuju Bapak Ibu? Untuk Bapa kita Elohim Yahweh. Contohnya Yesus, ikuti bagaimana kau hidup terus merebut hatimu untuk Bapa. Hari ini temptation banyak, pencobaan banyak di depanmu. Yesus juga sama diberi temptation oleh setan, taruh di atas bumbungan bait Allah. Dia pilih dunia atau dia pilih senengin Bapaknya. Dan Yesus menang. Kau dan saya harus menang setiap ada temptation di dalam dirimu. Amin saudaraku. Berat loh, Kristen itu tidak mudah. Kita harus merebut hati kita untuk Tuhan dan Tuhan tidak memaksa. Apalagi kalau dunia itu kita sudah banyak yang salah asuhan dari orang tua. Tidak salah kaya. Tapi banyak orang berpikir untuk kaya secara materi. Kalau kau tidak kaya kau gagal.
Dari kecil itu sudah dicekokin itu. Dunia menyuntikkan itu. Pikiranmu, hasratmu, cita-citamu semua. Matamu mulai hanya memandang itu, terpesona dengan itu semua. Kau mulai punya hati yang mengingininya. Ada yang sudah memperolehnya. Ada yang belum. Yang sudah lebih sukar lagi masuk surga. Namun yang belum memperoleh bukan berarti tidak sukar masuk surga. Bisa sukar kalau hatinya tetap diarahin hanya kepada dunia. Bahkan dia mati dalam mimpi ingin sukses di dunia. Dan itu banyak saudaraku. Maka sekali lagi, rebut hatimu untuk Tuhan. Di tengah zaman yang tidak mudah hari ini. Kebenaran yang benar begini gak laku saudaraku. Susah orang bawa ke sini untuk dengerin yang begini-begini, susah minta ampun. Betul, saya jujur, saya sendiri pertama-tama juga ngomong, wah susah. Karena kebenaran yang murni itu menyakitkan telinga. Dan tidak nyaman untuk daging kita, saudaraku. Maka setiap kali Anda mulai bertanding untuk mau hidup masuk di pathway-nya Tuhan, merebut hati untuk Tuhan, pasti iblis tidak tinggal diam, saudaraku. Dia akan kelilingi Anda dengan segala tipu dayanya untuk kau dan saya remuk. Maka tips yang mau saya bagikan pada sore malam hari ini, masuklah kamar doamu. Kalau kamu gak punya kamar doa, masuklah mobilmu di jalan, kamu ngobrol, kamu nangis. Kamu ngomong sama Tuhan, ini aku punya tantangan ini. Seperti Paulus toh, dia ngomong, dagingku bisa merasakan kenikmatannya. Tapi aku tahu itu salah. Kayak orang gila dia. Lah itulah hidup orang Kristen, seharusnya orang percaya. Itu battle yang sesungguhnya. Maka lagu tadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berjuanglah yuk saudaraku bareng-bareng sama saya. Tanggalkan, lepaskan semua yang mengikat kita. Amin. Semua yang mengikat kita lepasin. Berarti gak boleh kaya pastor? Boleh. Tapi kekayaan itu tidak menenggelamkanmu dan membuatmu khawatir dengan hidup. Indikatornya mudah. Segala sesuatu boleh kau miliki asal Tuhan juga menikmati dengan apa yang kau miliki. Kalau Tuhan bisa menikmati artinya begini. Saya yakin saya punya anak dua. Dua anak saya itu saya kepingin sukses. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Setuju orang tua? Setuju dong. Itu gak salah. Tetapi saya kan bisa berkata begini, jangan buat anakku kaya kalau dia hilang dari hadapan Tuhan. Nangkap ya? Nangkap ya? Itu poinnya. Lebih baik anakku hidup biasa-biasa saja. Tapi di dalam perkenanan Tuhan daripada dia hidup luar biasa secara ekonomi. Tapi dia lost dari hadapan Allah. Bapak juga ngomong begitu.
Bapa juga mau kita begitu, saudaraku. Aku tidak cegah kamu untuk kau kerja 24 jam habis-habisan untuk kau punya kenyamanan di bumi ini. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kalau itu semua menggeser tahtaku di hatimu, di pikiranmu, di benak jiwamu, aku cemburu dengan itu. Karena aku mengasihi jiwamu. Karena jiwamu datang dariku. Itu kata Bapa. Maka lakukan yang terbaik, saudaraku, mumpung masih ada waktu. Maka saya sekali lagi berkata, seorang hamba Tuhan harus habis pikirannya harus bersih dari semua input-input yang mengganggu dia cerdas ketemu Tuhan. Makanya saudaraku, ayo kumpul sama orang yang benar. Saya ngomong begini ini berkali-kali, kalau kamu kumpul sama orang salah, kamu akan salah nanti. Kamu kumpul sama komunitas-komunitas salah, kamu akan salah. Cari orang yang bisa membawamu lari ke Tuhan. Makanya anak-anak muda kalau mau cari pacar tuh jangan yang cuman ganteng atau cantik. Tapi lebih ke cantik innernya. Ini omongan saya, Anda pegang deh yang anak-anak muda nih. Kamu cantik, ya kalau hoki itu cantik muka, cantik hati. Sepaket. Tapi kan susah cari begitu. Susah apa enggak? Susah dong. Itu kayak menyelam di lautan samudera, kamu cari ikan yang kamu cari itu. Tapi kalau saya pribadi, saya ajarkan kepada anak-anak muda, saya selalu katakan cari yang inner beauty-nya itu. Orang dekat sama Tuhan tuh beda, saudaraku. Dia nggak banyak ngomongin orang gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak apa ya? Itu ngomongin orang apa? Gosip. Yang nggak perlu. Di sana ngomongin, di sini ngomongin, di sana ngomongin. Nanti dia ngomongin ya ini dibolak-balik diomongin kabeh. Lalu kok geger nih sudah. Ngerti nggak saudaraku? Sama si A ngomongin si B, si C, nanti ribut. Atau sama orang-orang yang ada di Alkitab. Apa? Ada perempuan yang apa ya, lupa saya. Yang isinya cuma marah-marah terus itu. Di sini nggak ada ya, perempuan-perempuan di sini baik-baik ya. Jangan marah-marah terus. Suamimu mati cepat. Ya, kalau dalam bahasa Jerman mutiargasi. Stres. Bener, saya ngomong ini apa adanya Bapak Ibu. Ayo, saya rindu setiap kita mulai memilih komunitas yang benar. Ini komunitas yang benar. Di sini komunitas benar. Komunitas benar itu belajar untuk tidak banyak bicara. Bicara seperlunya. Hati-hati, karena setiap kalimat kita itu melukai hati Allah. Saya rindu Bapak Ibu. Setiap kita harus mulai mengosongkan diri secara tuntas. Nanti lihat omongan saya ini Anda bisa praktek. Internalmu nanti kuat. Lah maka tadi kalau cari pasangan yang inner beauty-nya dapat itu ya. Sampai mereka tua keriput asik diajak jalan. Ngerti? Ngerti ya? Kalau kamu cuma ngandelin cantiknya, gantengnya, ribut terus capek loh. Tengah jalan itu bisa gak kuat.
Tapi pastor aku sudah salah pilih. Ya wis, lah mau apa? Sudahkah? Apa? Kasep. Ya sudah, kadung. Tapi bagi yang belum, bibit bobot bebet. Apa pastor isinya? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tenane, mesti kan harus yang punya pabrik. Mobilnya minim, gak mau LCGC. Kamu menderita nanti, tak kasih tahu. Tapi kalau isinya Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Istimewa. Kau akan menjalani 40 tahun, 25 tahun, 50 tahun itu rasanya males gitu. Tapi kalau sama orang yang salah, 1 tahun pernikahanmu, aduh berat. Amin. Kok lemes dong? Biarpun yang datang gak banyak, gak usah lemes dong. Apa urusannya sih? Kenapa sih psikologisnya harus begitu? Amin. Kita mulai saudaraku, ayo mulai innermu. Hari ini mau lebih cinta Tuhan. Hari ini mau lebih berdoa. Hari ini mau lebih baca firman. Hari ini mau lebih banyak diam. Hari ini mau lebih fokus ke hati Tuhan. Hari ini mau lebih bijaksana dalam Tuhan. Hari ini mau lebih kekang daging. Hari ini mau lebih tidak matre. Hari ini mau lebih kurangi jalan-jalan ke mall. Hari ini mau kurangin hambur-hamburin duit. Hari ini mulai stop jempolnya, klik keranjang kuning. Amin. Loh, saya ngomong apa adanya. Banyak orang begitu. Mulai. Kenapa? Ingat, Pastor Stephen Lim ngomong setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayo kita rebut untuk Tuhan. Kalau kau diberkati secara finansial, pakai itu bermanfaat untuk hidupmu, untuk kekekalanmu. Hidupmu di bumi ini bermanfaat. Garis bawahi kalimat bermanfaat. Untuk kekekalanmu juga bermanfaat. Apa itu? Tanya Tuhan. Kau tahulah. Kau hajar di situ. Jadi semua mulai. Kalau aku menjejaki pernikahan, berarti untuk Tuhan pernikahanku. Jadi aku tidak main-main dengan dia, dia tidak main-main dengan aku. Karena pernikahan itu panjang jalannya. Kadang ada kendala, gak diberi anak gimana, trouble gak itu. Makanya pacaran yang sehat, diobrolin dulu probability yang akan terjadi di dalamnya. Pacaran itu tidak cuma nonton bioskop, pulang pergi, makan bareng. Tapi lebih dalam. Sevisi gak nih sama Tuhan? Maunya Tuhan sevisi gak nih? Terus. Sampai kalian semua bisa menapaki, masuk dalam pernikahan yang strong. Ketika menikah ada badai, kau kuat. Tengah jalan, pasanganmu yang sehat itu tiba-tiba sakit. Saya tanya. Atau mungkin tidak bisa melayanimu secara biologis. Saya tanya. Cerai? Selingkuh? Atau kau tetap bertahan menjaga kekudusanmu? Itu gak gampang saudaraku. Ini saya hadapkan ke kalian supaya ini real. Ini kehidupan. Maka belajarlah untuk kau berikan hatimu ke Tuhan. Maka kalau dari awal orang sudah dikunci begitu. Dia menjejaki semua musim hidupnya. Dia akan tetap strong dan kuat. Anda diberkati hari ini? Anda nangkep apa enggak ini? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Sebentar lagi saya akan selesai. Bapak Ibu, mulai hari ini yuk janji sama saya. Janji di hadapan Tuhan. Jangan masukkan hal-hal yang tidak perlu di pikiranmu. Supaya suara Tuhan bisa lebih jelas kau dengar.
Amin. Jangan tumbang karena mulut manusia. Amin. Amin. Pelayanan ini saya bangun bukan di tanah yang berpasir. Pelayanan ini saya bangun di dalam takut akan Tuhan. Kalau saya bangun pelayanan ini di tanah yang berpasir, tidak sampai 4 tahun ini sudah roboh pelayanan ini. Karena tempaannya luar biasa gereja ini. Pelayanan ini saya bangun di takut akan Tuhan, di hati Tuhan. Setiap saat, setiap waktu saya duduk dekat kaki Tuhan. Tapi itu yang herannya itu, saya selalu ngomong sama Tuhan. Saya ngomongkan sama para pelayan Tuhan. Jangan kau tidak hidup kudus. Kalau hidupmu bocor, pasti keungkap di sini. Saya minta itu sama Tuhan berkali-kali. Tajamkan aku. Saya ketemu sama si A. Saya bisa merasakan ada something wrong dengan A. Sebelum ada apa-apa, saya bisa. Orang ikut lama sama saya sudah tahu itu. Saya sudah kasih warning kecil. Ada sesuatu yang gak beres. Kenapa? Saya tidak mensakralkan ini. Tetapi satu hal. Saya selalu bawa pelayanan tidak boleh main-main. Maka sekali lagi, pelayanan di tempat ini, saya bangun dengan duduk dekat kaki Tuhan. Bukan di tanah yang berpasir. Garis bawah itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya lemparkan satu pertanyaan sebelum saya tutup. Coba seandainya besok siang kita meninggalkan dunia ini. Anda tahu, mungkin ada sebuah penyakit atau penting yang urgensi. Coba ya disimulasi, Anda tutup matamu merenung kalimat saya. Dan dokter itu datang kepada Anda, Pak atau Ibu atau saudari atau saudara. Keadaanmu tidak baik. Mungkin dalam minggu ini kau bisa bertahan sampai dalam minggu ini saja.